Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, selamat malam. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini saudara. Cinta kasih, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih setiap pertolongan perlindungan-Mu Tuhan yang memberkati kami. Itulah sebabnya pada saat malam hari ini kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapilah seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Tuhan, urapi pendengaran kami. Dan begitu juga firman-Mu yang tertabur bagaikan di tanah yang subur pada saat malam hari, berakar berbuah jadi berkat bagi orang lain, bagi saudara kami, bagi tempat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman dalam Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudara. Arti berdoa artinya kita berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Apa saja yang kita bicarakan, saudara, bisa kita bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita memuji dan mengagungkan kebaikannya. Berdoa boleh juga memohon sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, apa itu kesembuhan? Pemulihan ekonomi dan usaha, kebangkitan semangat dan gairah hidup, dan keharmonisan rumah tangga. Ada juga anak Tuhan dalam berdoa tidak mampu berkata-kata, saudara. Hanya tetesan air mata membasahi pipinya. Akibat beratnya beban hidup yang harus dipikulnya. Tetapi ada juga yang menangis saat berdoa bukan karena kesusahan, saudara. Tetapi hatinya yang melimpah dengan syukur. Bukan karena keadaannya baik dan bahagia, malah sebaliknya. Pedih dan perih harus dihadapinya, tapi ia mensyukuri kondisi itu sebab ia bisa melihat Tuhan, bisa melihat lebih berserah, saudara. Ishak berdoa. Hati suami mana yang tidak resah ketika melihat istrinya mandul, saudara? Suami yang benar, yang sungguh mencintai istrinya bisa menangkap getaran hati pasangan di saat yang demikian, saudara. Ada ketakutan dari seorang istri jika ia tidak bisa mengandung keturunan bagi suaminya. Ishak adalah suami teladan. Puji Tuhan. Alih-alih melirik wanita lain untuk dijadikan istri pengganti, sebaliknya ia menghampiri Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Rupanya Ishak dan Ribka telah belajar kesalahan yang pernah dilakukan kedua orang tuanya ketika mengambil cara sendiri untuk bisa mendapatkan keturunan.
Ishak yakin bahwa Tuhan yang disembah Elohim adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Pada waktunya saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Ishak juga Tuhan kita adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan saudara. Seperti firman yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Kau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Elohim, begitu bangsa Israel menyebut Tuhan, adalah pribadi yang sangat memahami kerisauan hati anak-anak saudara. Dia terlalu peduli dengan beban hati kita, asal saja bukan untuk memuaskan hasrat duniawi semata. Ishak pernah mengalami kejadian dahsyat pada waktu ia masih remaja dan akan dikorbankan menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Pengalaman ini sangat membekas dalam ingatannya, meneruskan keyakinannya untuk selalu menuruti maunya Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah salah dan keliru dalam bertindak saudaraku. Tuhan tidak pernah merancang hal yang jahat, seperti janjinya yang harus kita jadikan pegangan hidup. Yeremia 29 ayat 11 mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, kapan terakhir Anda berdoa? Apakah masih ingat saudara? Atau sudah lupa karena bosan saudara? Sudah sering berdoa tetapi belum dijawab. Begitu kata seorang anak Tuhan. Akhirnya berhenti berdoa. Jika kita yakin doa kita baik di hadapan Tuhan, jika kita yakin doa kita baik di hadapan Tuhan, maka jangan berhenti meminta kepadanya. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mencatatnya. Itulah nasihat dari Rasul Paulus, Silwanus dan Timotius kepada orang Kristen di Tesalonika saudara. Bahkan Tuhan Yesus, sang penjawab doa, sampai memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang mengajukan permintaan kepada seorang hakim yang lalim. Sewenang-wenang akhirnya sang hakim mengabulkan permohonannya. Lukas 18 ayat 1 mencatat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu saudara. Nah, jika hakim yang tidak punya hati nurani yang baik saja mengabulkan, masakah Tuhan Yesus yang sangat mencintai orang-orang yang mengasihinya tidak menjawab doa kita saudara? Oleh karena itu, mari bangkit dan mulai berdoa lagi saudara. Murnikan doa kita supaya tidak untuk memuaskan hawa nafsu dunia saudara. Mintalah berkat kepadanya supaya saudara kelak menjadi saluran berkatnya untuk sesama. Mohonlah supaya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan profesi saudara, supaya saat Anda sukses, supaya saat saudara sukses, saudara bisa menjadi penyalur berkatnya untuk pelayanan gereja Tuhan,
badan-badan misi dan bagi orang-orang susah, saudara. Doa Ishak dijawab sehingga istrinya Ribka mengandung. Bukan supaya Ishak punya keturunan, saudara, tetapi lebih penting daripada itu, rencana Tuhan digenapi supaya oleh keturunannya bangsa-bangsa diberkati sesuai rancangan Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami sungguh sangat mengucap syukur pendengaran firman Tuhan yang menerangi setiap hati kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah kami semakin mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa menggarap seluruh isi hati para pendengar pada saat malam hari ini, supaya kami benar-benar selalu berada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan rancangan penuh damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, termulialah Engkau Tuhan. Para pendengar pada saat malam hari ini, program Santapan Rohani yang mengalami sakit, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, pengorbanan Tuhan, bilur-bilur Tuhan, jadi kesembuhan dalam tubuh yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Penyakit rohani, penyakit jasmani, di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.